Iya, selamat pagi semuanya. Tunggu yang lain masuk dulu ya. Tunggu yang lain masuk dulu. Hey bos. Masih 12. Oke, masih join, masih 13 orang ya. Tunggu dulu. Pagi, Bapak. Pagi. Belum ada lagi nih, baru 13 orang ya. Ya, yang lagi sudah bergabung sambil menunggu, silakan buka buku paket kalian, ya kan? Buka buku paket kalian. Buka buku paket kalian, halaman 17. Kok 17, bukan, sorry. Halaman 21, pembelajaran 3, yang buku lama juga sama ya, yang menggunakan buku lama, silahkan buka di halaman 17, 21, atau kalau yang nggak ketemu di buku lama, buka di buka di pembelajaran 3 subtema 1, ya, yang ada gambarnya Pancasila. Kita akan membicarakan tentang Pancasila. Oke? Ya, sambil menunggu yang lainnya. Isi, Pak. Naggambar bereng, pelajaran melihat. Mana bukumu? Aku ngetik aku dengan kutung kesenangannya. Bapak kenapa di mute? Ya, sebentar. Pak Tio lagi ngomong sama Pak Joko tadi ya. Belum.
Belum dimulai. Kira-kira jam berapa nih? Ini jam ini ya, jam 8.20. Kita akan mulainya sebentar lagi. 1 menit lagi. Oke? Oke, Pak. Oke. Lah, Chatnya tepot. mana sih chatnya? Oh ini. Suara apa ini yang ngetuk-ketuk siapa ya? Hai, Pak. Laptopnya hang. Laptopnya ngehang. Emang kamu pakai laptop? Bukannya pakai HP kamu? Yes. Ya udah disabarin, jangan diketok-ketok. Kalau diketok-ketok nggak beres malah tambah rusak itu laptopnya ya. Oke, Pak. Oke. Ya udah mulai ya. Pak Teh akan mute dulu untuk sementara. Kita akan mulai dulu. Ya, kita akan selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Ya kan, hari ini kita akan belajar tematik lagi karena matematikanya besok hari Jumat. Oke. Nah, kita akan belajar tentang tematik mengenai Pancasila. Nah, pasti sudah tahu ya Pancasila itu ya. Pancasila itu apa sih? Yuk, silahkan diketik di chatnya. Silahkan di chat, Pak Theo. Apa sih Pancasila itu bagi Indonesia? Apakah itu A, lambang negara Indonesia, B, ideologi Indonesia, atau C, hiasan hiasan di kelas-kelas. Yuk, silakan diketik A, lambang negara Indonesia, B, ideologi Indonesia, C, hiasan pada kelas. Yuk, silakan diketik. Ini ada yang jawab A. Yuk, yang lainnya. Lambang negara. Oke, yuk. Terus. Ada ideologi. Ada lagi? A. Yo, siapa lagi nih? Ada PS, Pak suaranya putus-putus. Mungkin itu yang lain enggak itu? Yang lain suaranya bagus, mungkin jaringanmu yang itu mungkin. Yuk, sudah? Ya, jawabannya ternyata pada banyak yang memilih lambang negara Indonesia. Tapi ternyata lambang negara Indonesia bukanlah Pancasila, anak-anak ya. Lambang negara Indonesia, Pak Teo coba coba di-chat ke sini, apakah lambang negara Indonesia itu? Yo, silahkan di-chat. Lambang negara Indonesia itu apa? Ada yang tahu? Merah putih, salah, itu bendera Indonesia. Lambangnya Indonesia itu apa? Garuda, betul sekali. Ini ada yang menjawab ya. Jadi lambang bendera merah putih adalah Garuda. Lambang bendera merah putih. Lambang Indonesia adalah Garuda. Sedangkan Pancasila itu dinamakan dengan ideologi negara Indonesia. Yuk dicatat ya, silakan dicatat di buku kalian. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Pak Teo ketik di chat ya. Silakan dicatat di bukumu. Pancasila adalah ideologi Indonesia. Silakan dicatat. Nah, kalau sudah selesai mencatat, silakan perhatikan. Pancasila itu berjumlah 5 karena katanya sendiri artinya itu adalah panca. Panca itu Sanskerta dari 5. Jadi eka, dwi, tri, catur, sama panca. Nah yang ini kelima itu panca, itu bahasa Sanskerta. Sila itu adalah aturan. Jadi Pancasila adalah 5
aturan. Nah, kamu cek di sini Pancasila berjumlah 5, ya kan? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kerakyatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, yang perlu diperhatikan di sini adalah Kleon kalau ada pertanyaan langsung chat aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya itu, kalau kalian ada pertanyaan silahkan langsung chat aja. Nanti kalau misalnya Pak Tio selesai menjelaskan akan Pak Tio jelaskan pertanyaan kalian. Oke. Nah, Pancasila ini berjumlah 5 karena mengatur aspek-aspek kehidupan yang ada di Indonesia yang ideal, ya kan? Coba kamu cek itu di Pancasila sila pertama. Sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa itu, menggunakan istilahnya apa ya? Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan apa? Yuk, silakan dicat yuk. Berhubungan dengan, ada yang tahu? Ketuhanan yang Maha Esa itu berhubungan dengan Tuhan, betul sekali. Ya, jadi namanya aja dari silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang menjadi apa istilahnya? Yang menjadi poin di sini adalah sila pertama mengatur tentang Tuhan dan agama. Ya kan? Tapi bukan Tuhan yang diatur, bukan yang diatur adalah kehidupan beragama di Indonesia. Itu berarti sila pertama itu menyatakan kepada kita bahwa setiap warga Indonesia itu berhak untuk memeluk agama. Itu yang menjadi poin pokok dari ketuhanan yang Maha Esa. Makanya di sini kan ada tuh yang agamanya, coba yang agamanya apa? Kristen, terus Islam, terus Hindu, Buddha, Katolik, terus ada satu lagi yang baru yaitu yang sudah lama sih sebenarnya, yaitu Konghucu, ya kan? Nah, itu semua diakui negara dan setiap warga Indonesia berhak untuk memeluk agama-agama tersebut. Itu ya, itu adalah maksud dari sila pertama. Nah ini Pak, aku Buddha dan Kristen ya, satu aja ya, Buddha, Kristen. Jadi jangan itu. Nah, lanjut dulu. Pancasila selain berjumlah 5, setiap sila itu mempunyai tujuan seperti tadi ya. Jadi sila pertama itu berhubungan dengan Tuhan. Sekarang sila yang kedua yaitu yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini, nah sekarang kalau tadi berhubungan dengan Tuhan, kalau sekarang berhubungan dengan manusia. Ya, sekarang berhubungan dengan Tuhan. Apa tadi berhubungan dengan Tuhan sila pertama, sila kedua berhubungan dengan manusia. Jadi manusia dan kebaikan yang ada di dalam kehidupannya itu diatur di dalam Pancasila, sila yang keberapa? Kedua. Jadi istilahnya kan kemanusiaan, manusia. Beradab itu mempunyai adab atau istilahnya mempunyai peraturan, tidak seperti binatang. Binatang aja punya aturan ya kan, apalagi manusia. Nah, itulah yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan kamu cek tuh di buku paket. Di situ Pak Teo bacakan ya. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung nilai kemanusiaan, kesadaran sikap dengan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama. Sikap yang sesuai. Nah, ini contohnya apa sih? Ya contohnya satu, tidak membeda-bedakan. Simpel kan? Kamu mau bagaimana bentuknya, mau bagaimana agamanya, mau bagaimana sukunya, mau bagaimana dari manapun negaranya, istilahnya kita tetap satu sebagai manusia. Itu tentang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah poin sila kedua. Jadi kalau kamu ditanyakan
tentang sikap-sikap yang berhubungan dengan sila kedua, pasti adalah sikap-sikap yang berhubungan dengan hubungan manusia. Oke, tuh. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sudah jelas sekali ya, namanya Persatuan Indonesia adalah mengatur atau mengandung nilai-nilai persatuan. Siapa? Nah, sekarang Pak Tio tanya lagi nih melalui chat. Ini kok belum masuk, ini tadi udah di-join. Melalui chat ya, silakan dijawab. Apa bunyi semboyan bangsa Indonesia? Yuk, silakan dijawab. Bunyi semboyan bangsa Indonesia. Apa bunyi semboyan bangsa Indonesia? Oke, ada 2 yang sudah menjawab, 3, ada 4. Oke. Ada lagi nih, ada lagi. Masa dari 18 anak cuma 4 anak yang menjawab? Yo. Nah, itu betul, betul. Ayo, siapa lagi? Oke. Nah, itu juga apa istilahnya sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti adalah apa? Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Jadi kenapa ada seperti itu? Kenapa ada sila ketiga dan semboyan bangsa Indonesia? Jadi bangsa Indonesia tuh banyak sekali suku-suku yang ada. Pak Theo suku Jawa, ya kan? Campuran juga antara suku Jawa dan suku Chinese. Kemudian suku Tionghoa deh, nggak suku Chinese, suku Tionghoa dan suku Jawa. Kemudian di sini, di kelas ini pasti ada yang keturunan dari suku Sunda. Pasti di kelas ini juga ada yang dari keturunan suku Batak, ada. Kemudian ada juga suku apa lagi, banyak sekali. Nah, itulah yang dikandung di dalam sila ketiga Pancasila, yaitu tentang apa? Sila ketiga Pancasila itu mengatur tentang persatuan Indonesia. Ya, nah persatuan Indonesia itu diingat-ingat. Bentar, Pak, itu ada tamu. Apa, Pak? Yang kalau misalnya minta akses klik bagi linknya. Iya. Bagi linknya diaktifin. Iya, benar. Berbagi link. Ini ngambil dari YouTube, Pak. Itu di Bu Rini juga begitu. Gitu. Benar. Video, gitu. Oke, Pak Tio lanjutkan ya. Maaf tadi ada itu. Nah, itu adalah sila ketiga. Nah, sekarang sila keempat. Sila keempat itu adalah apa? Nah, ini yang paling panjang nih biasanya gitu kan. Masa nggak hafal dan nah, itu. Jadi sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mau menunjukkan apa sih? Bahwa Indonesia mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat, pemerintahan yang bisa memerintah Indonesia dengan baik. Nah, itu adalah apa kira-kira sila keempat. Jadi makanya di Indonesia ini ada pemerintah bupati, ada pemerintah apalagi namanya? Ada pemerintah istilahnya tuh ada pemerintahan, kemudian ada kepala desa, ada juga DPR, MPR dan sebagainya. Oh, Rizky. Nah, ini ya pembelajaran buat kalian ya. Klik dulu pengumuman. Nanti baru muncul. Kalian kalau nggak kebiasaan ngelihat kok dari luar doang, harus diklik. Mulai sekarang Pak Teo akan membuatnya seperti itu biar kalian mau ngeklik pelajarannya, ya. Jadi jangan dikit-dikit, Pak, linknya nggak ada. Ada sudah di-share kok, masih itu. Ya, nah
apa namanya, kita Pak Teo lanjutkan. Nah, itu adalah tentang esensi sila keempat. Sedangkan esensi sila kelima adalah keadilan sosial. Keadilan sosial ini adalah mengandung nilai-nilai keadilan sosial. Artinya yang satu mendapat, yang lain juga mendapat. Contohnya ya, di dalam pertanian ada juga yang istilahnya petani yang bila di sini menjualnya harganya 1.000 misalnya, yang lain juga harus dijual seharga 1.000 biar sama, gitu ya. Nah, tapi apa namanya, itu untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah sila kelima. Oke, nah sekarang kita akan, itu adalah tentang Pancasila. Nah, anak-anak tolong kalian perhatikan, nanti di sini ada tugas, yaitu apa? Tugasnya adalah mengerjakan buku paket yang halaman 23, yang ayo mencari tahu, ya kan? Di situ ada sila pertama. Silakan kalian sebutkan 3, nanti akan Pak Teo tuliskan di tugasnya. Kalian jangan lupa untuk mengerjakan. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke halaman berapa? Halaman 25. Silakan dicek atau masuk sebelum pembelajaran 4 ya. Masih pembelajaran 3, yaitu tentang letak Indonesia. Letak Indonesia itu ada letak astronomis dan geografis. Nah, yang pertama adalah letak secara astronomis, yaitu yang didasarkan pada bumi, garis bumi. Jadi bumi itu nanti ada garis-garisnya, tapi kamu nggak bisa lihat. Makanya dinamakan sebagai garis imajiner, yaitu garis pura-pura, istilahnya hanya dibuat oleh manusia, tidak ada garis yang sesungguhnya. Yang di garis imajiner itu dinamakan garis lintang dan garis bujur untuk menandai lokasi atau kondisi di suatu tempat. Itu adalah letak secara astronomis. Sedangkan letak secara geografis adalah letak suatu tempat berdasarkan kenyataan di sekitar suatu tempat tersebut. Contohnya di BPK Penabur, SDK BPK Penabur itu letaknya di mana sih? Berarti letak geografinya adalah di sebelah timur Purimas Bakery. Betul kan? Atau di pertigaan jalan apa berarti ya? RE Marta Dinata ya. Oh ya. Di pertigaan jalan RE Marta Dinata. Itu adalah letak dari BPK Penabur. Nah, itu dinamakan letak geografis. Artinya berdasarkan keadaan di sekitar suatu tempat tersebut. Oke? Nah, letak astronomis Indonesia itu ada di buku paket, ya kan? Tapi akan Pak Teo sampaikan, didasarkan pada 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 derajat 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, gara-gara tempat itulah Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. Artinya apa? Yang pertama adalah Indonesia beriklim tropis. Makanya sampai kapanpun, kecuali kalau buminya muter ke atas ya, sampai kapanpun Indonesia nggak akan pernah yang namanya mengalami hujan salju. Karena kenapa? Beriklim tropis. Pak, tropis itu apa? Coba nanti cari di Google dulu. Ya, jadi itulah kenapa Indonesia cuma ada hujan dan musim kemarau, karena kita terletak di iklim tropis. Oke, itu adalah tentang apa namanya Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai letak geografisnya. Coba kamu cek di halaman 25 ya, cek 25. Di situ ada tentang ke Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Coba sebelum Pak Teo melanjutkan, silahkan chat ke Pak Teo. Apa sih 2 benua yang mengapit Indonesia? Ada di gambar itu, harusnya benar sih. Coba itu dulu. Yuk, siapa yang tahu 2 benua yang mengapit Indonesia? Asia dan Australia, ya betul sekali. Jadi Indonesia itu diapit oleh 2 benua, yaitu Asia dan Australia. Itu adalah 2 benua. Jadi letak geografinya, kamu di Indonesia itu di mana? Di antara Asia dan
Australia. Jadi benua itu adalah yang pertama adalah benua itu adalah dataran atau daratan yang sangat-sangat besar. Nah, Pak dicatat nggak Pak? Nggak usah karena di buku paketmu sudah ada. Oke? Benua itu adalah daratan yang sangat besar. Jadi daratan yang sangat besar itu dinamakan dengan benua. Ada dua benua yang ada di dekat Indonesia yaitu Asia dan Australia. Cuma Indonesia nggak masuk ke Australia, tapi Indonesia masuk ke dalam benua Asia. Itu adalah letak geografis yang pertama. Yang kedua adalah letak geografis Indonesia ada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, jadi yang pertama letak geografinya adalah diapit dua benua yaitu Australia dan Asia. Yang kedua diapit oleh dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Oke, itulah tentang letak geografis dan letak astronomis. Kalau kamu nggak tahu, kalau kamu misalnya nggak tahu, Pak ini nanti lupa, silahkan dicek di halaman 25 atau yang buku lama pembelajaran 3 subtema 1. Ada di situ. Oke, kita lanjutkan di sini. Oh sudah selesai. Nah itulah materi kita di hari ini tentang PKN dan letak geografis di Indonesia. Nanti setelah ini jarak 10 menit kalau enggak jarak berapa namanya 15 menit gitu akan Pak Theo share tugasnya. Silahkan kalian kerjakan dengan baik ya kan. Jangan lupa dikumpulkan. Oke. Apa namanya? Kita akan selesaikan pelajaran hari ini dan untuk nanti untuk closing tidak ada dulu karena Pak Theo harus rekaman untuk bukan rekaman ding istilahnya ya untuk membuat sesuatu lah besok tahu sendiri. Oke, bye bye, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, bye bye, silahkan boleh keluar dari meetingnya.